Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Firly selaku dosen pengampu Statistika Lanjutan dengan saya Dia Firnanda dengan NIM 55 12 40 232. Nah, di video kali ini eh, ke- kita akan menguji dengan metode uji Glasser yang dimana uji ini digunakan untuk mengecek ada atau tidaknya masalah heteroskedasisitas pada model regresi. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan data yang tidak lolos asumsi ini hasil analisis bisa menjadi tidak akurat. Nah, oke, di sini kita langsung aja masuk untuk ke datanya. Jadi di sini ada data dari variabel yang X1, X2, dan juga Y. Data ini diambil dari total skor variabel yang sudah dikirimkan kepada Pak Firly selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Oke, jadi langsung aja ini datanya aku kita copy paste. Oke, sampai bagian akhir kita copy paste dan lanjut kita masuk ke SPSS-nya. Langsung kita paste. Nah, setelah itu kita ke variable view, lalu kita ganti name-nya menjadi X1, lalu X2, dan terakhir yaitu Y. Nah, width-nya kita ganti menjadi 6, ganti jadi 6, sorry. Jadi 6, dan untuk desimalnya sendiri kita ubah jadi 0, karena untuk tidak ada koma di belakangnya. Lalu untuk labelnya kita sesuai variabel kita ganti untuk S1 itu tadi kualitas pelayanan, kualitas pelayanan. Lalu yang kedua itu promosi. Lalu yang ketiga kepuasan masyarakat. Nah, columns-nya kita ganti menjadi 6 juga. Oke, kita ganti jadi 6. Dan untuk measure-nya kita ganti menjadi scale. Kita ganti jadi scale. Kita ganti jadi scale. Nah, selanjutnya kita ke data view dan hasilnya tidak ada koma lagi ya, teman-teman semua. Lalu kita masuk ke bagian analyze. Kita masuk ke bagian regression dan ke linear. Nah, untuk dependent dan independennya ini, untuk dependennya yaitu yang kepuasan masyarakat, lalu yang dependennya itu kualitas pelayanan X1 dan juga promosi yang dimana X2. Nah, kita masukkan dulu untuk kualitas pelayanan di independen dan promosi juga di independen. Dan untuk kepuasan masyarakat sendiri masuknya ke dependen. Lalu kita ke bagian save, kita klik di residuals dengan klik unstandardize. Ini langsung kita continue dan oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini hasilnya. Lalu kita tutup sebentar dan kita masuk ke transform, kita ke compute variable. Kita di sini di target variable kita ketik abs underscore set. Nah, lalu di function group ini kita pilih yang all, lalu yang function as special variables kita ketik abs, lalu abc kita naikkan di numeric expression, dan untuk tanda tanya ini kita ganti menjadi unstandardized rest. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Ini rest. Nah, lalu kita pilih oke, dan ini sudah ada hasilnya. Lalu kita tutup kembali lagi, kita ke bagian analyze, kita ke regression, bagian linear. Nah, untuk dependennya kita klik
lalu kita kembalikan lagi, kita ganti menjadi ABS underscore res. Nah, kita masukkan dependennya, lalu di bagian save, ini kita di menu residuals, kita unklik unstandardized-nya, lalu kita pilih continue dan oke. Nah, ini untuk hasil akhirnya ya teman-teman, di bagian akhir, di coefficients itu. Oke, di bagian konvensinya. Jadi untuk kualitas pelayanan ini kita bisa lihat dengan signifikan 0,166 yang dimana tidak mengalami namanya heteroskedasisitas karena nilai tersebut merupakan nilai di bawah 0,05. Nah, terus juga dipromosi juga dengan signifikan 0,627 yang dimana tidak mengalami eh, penilaian heteroskedasitisitas. Nah, jadi seluruh nilai signifikan lebih besar ini dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang artinya varians residual bersifat konstan dan juga model regresi yang digunakan layak serta memenuhi asumsi heteroskedasitas. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.